warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Chandra dari SMA Negeri 1 Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Pada video pembatik kali ini, kita akan membahas tentang pengertian, karakteristik, fungsi, dan jenis unsur tari. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu mengintegrasikan makna dari sebuah tarian dan mengaitkan makna tari pada tari tradisi. Pengertian seni tari. Tari adalah ungkapan ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak yang ritmis dan indah. Jenis-jenis tari. Jenis tari berdasarkan artistik atau konsep gerakannya. Yang kedua, jenis tari berdasarkan fungsinya. Yang ketiga, jenis tari berdasarkan bentuk penyajiannya. Yang pertama, jenis tari berdasarkan artistik atau konsep gerakannya. Tari primitif. Tari primitif merupakan ungkapan kehendak atau keyakinan. Gerakan tarian primitif biasanya memiliki makna tersendiri dalam upacara tertentu. Yang kedua, tari rakyat. Tari rakyat adalah tarian yang lahir atau berasal dan hidup serta berkembang di kalangan rakyat atau sekelompok masyarakat. Gerak tariannya tidak mempunyai aturan yang standar. Namun, dalam tarian rakyat ini memiliki keceriaan. Selanjutnya, tari klasik. Tari klasik adalah tarian yang bersifat artistik tinggi dan mempunyai standar atau norma yang cukup kuat sehingga ada pembakuan, gerak, dan mengandung konsep simbolik dan filosofi. Gerakan-gerakannya memiliki aturan-aturan tertentu, yaitu diatur secara teliti, meningkat, dan tidak boleh dilanggar. Selanjutnya, jenis tari berdasarkan fungsinya. Yang pertama, tari religi. Tari religi adalah tarian dipercaya memiliki kekuatan khusus. Tari religi memiliki tradisi khusus dalam membawakannya. Selanjutnya, tari upacara. Tari upacara merupakan bagian tradisi atau dari tradisi yang ada dalam suatu kehidupan masyarakat yang sifat turun-temurun dari generasi ke generasi dan berfungsi sebagai ritual. Tari pergaulan. Tari pergaulan mengisyaratkan hubungan antara muda-mudi. Tarian ini biasanya dilakukan pada saat bulan purnama sebagai tarian pergaulan muda-mudi atau kaum remaja yang merupakan tarian sosial yang memiliki latar belakang cerita. Tari hiburan. Tari hiburan memiliki banyak variasi sehingga tidak menjenuhkan. Oleh karena itu, jenis tari ini menggunakan tema-tema yang sederhana, tidak muluk-muluk, serta diiringi lagu yang enak didengar dan mudah dicerna. Tari teatrikal. Ciri tarian jenis ini adalah bahwa tarian ini merupakan bentuk pertunjukan yang dikemas secara lengkap antara unsur seni rupa, seni teater, dan tari. Pertunjukan digarap dengan menyertakan komunikasi dengan penonton sehingga diperoleh kesan teatrikal. Selanjutnya, jenis tari berdasarkan bentuk penyajiannya. Yang pertama, tari tunggal. Tari tunggal adalah tarian ditarikan oleh penari, baik penari putra maupun penari putri. Akan tetapi, tari tunggal tidak mutlak harus ditarikan oleh satu orang penari. Ada tari tunggal yang ditarikan oleh beberapa penari. Misalnya, tari gambyong dari Jawa Tengah dan tari tenun dari Bali. Tari berpasangan atau duet. Tari berpasangan atau duet adalah tarian yang dibawakan oleh dua penari. Untuk tarian duet, tarian dapat berpasangan sejenis, pria dengan pria atau wanita dengan wanita, atau berpasangan tidak sejenis, pria dengan wanita. Setiap penari di dalam tari berpasangan mempunyai peran sendiri. Penari satu dengan penari yang lain saling melengkapi atau memiliki kaitan yang erat dalam pengolahan gerak tariannya. Selanjutnya, tari kelompok. Dalam tari kelompok dikenal tari massal dan drama tari. Tari massal dibawakan oleh banyak penari.
Gerakan setiap penari tidak saling berkaitan dan tidak saling melengkapi satu sama lain. Namun, sekarang posisi penari atau pola lantai tari massal diatur sedemikian rupa sehingga meningkat nilai estetiknya. Unsur-unsur seni tari. Yang pertama, gerak. Gerak tari merupakan unsur utama dari sebuah tarian. Gerakan di dalam tari bukanlah gerakan yang realistis, melainkan gerakan yang lebih diberi ekspresif dan estetis. Gerak dalam tarian berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan maksud-maksud tertentu dari koreografer. Yang kedua, iringan. Untuk memperkuat dan memperjelas gerak ritmis dari suatu bentuk tarian, diperlukan sebuah iringan. Ada dua macam iringan di dalam tari, yaitu iringan internal dan iringan eksternal. Iringan internal adalah iringan yang langsung dibawakan oleh penari, sedangkan iringan eksternal adalah iringan yang berasal dari luar penari. Selanjutnya, ekspresi. Ekspresi dalam suatu tarian memang berperan penting karena melalui ekspresi makna tarian dapat diungkapkan kepada penikmat tari. Ekspresi dalam tarian dapat diungkapkan melalui gerakan, suasana iringan, dan perubahan ekspresi pada wajah penari. Ekspresi pada wajah penari dibutuhkan sebuah pertunjukan tari yang memberikan penguatan kepada penonton tentang penghayatan dari seorang penari. Tata rias dan busana. Tata rias membantu menentukan watak tari untuk memperkuat ekspresi. Tata rias merupakan cara untuk merias wajah untuk menjadi lebih indah atau lebih cantik dan sesuai dengan watak atau karakter tersebut. Selanjutnya, tema tari. Pada mulanya, seorang penari bukan semata-mata untuk ditonton, namun dalam perkembangan, tari sengaja disusun untuk dipertontonkan. Untuk mendekati ketercapaian tersebut, maka perlu adanya unsur tema. Tema dapat diangkat dari bermacam-macam sumber. Untuk kuis kita hari ini adalah, silakan di-scan QR kodenya.